Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kita membaca kitab Al-Jami' li-Ibadatillahi Wahdah. Syekh Muhammad Tamimi mengatakan wan nadhari dan nadhar. Syekh Shalih Fauzan menjelaskan an-nadharu huwa iltizamu ibadatin lam yuzim biha asy-syar'u. Nadhar artinya mewajibkan ibadah kepada diri sendiri yang tidak diwajibkan oleh syariat. Wa huwa naw'un min anwa'il ibadah. Nadhar termasuk salah satu jenis ibadah. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman tentang salah satu ciri orang beriman, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka senantiasa menunaikan nadhar mereka dan mereka takut kepada hari di mana kejelekan-kejelekan mereka akan ditampakkan. Surat Al-Insan ayat ke-7. Fa'athna 'alaihim annahum yufuna bin nadhri. Maka Allah Ta'ala memuji mereka dalam ayat ini dikarenakan mereka menunaikan nadhar-nadhar mereka. Wa qala Ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman, wa ma anfaqtum min syai'in wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadhrin fa innallaha ya'lam. Dan apa saja yang kalian nafkahkan, berupa nafkah maksudnya berupa sedekah, aw nadartum min nadhrin, atau nadar apapun yang kalian buat, fa innallaha ya'lam, maka sesungguhnya Allah Ta'ala mengetahuinya. Surat Al-Baqarah ayat 270. Qarranahu ma'an nafaqati was sadaqati. Allah Ta'ala menggandengkan nazar dalam ayat ini bersamaan dengan nafkah dan juga sedekah, karena nafkah di atas maksudnya adalah sedekah. Wa nafaqatu was sadaqatu ibadatun, padahal nafkah dan sedekah adalah ibadah. Wa yakunun nadhru ibadatan, maka jadilah nazar itu merupakan bagian dari ibadah. Qala subhanahu, Allah Subhanahu wa taala firman, wal yufu nudurahum wal yatawafu bil baitil atiq. Dan hendaknya mereka menunaikan nazar-nazar mereka, dan hendaknya mereka melakukan tawaf di Baitul Atiq, maksudnya di Ka'bah. Surat Al-Hajj ayat 29. Qarranahu ma'at tawafi. Dalam ayat ini Allah Ta'ala menggandengkan nadar dengan tawaf. Wa tawafu ibadatun lillahi azza wa jalla. Sedangkan tawaf adalah ibadah kepada Allah azza wa jalla. Fal wafa'u bin nadhri ibadatun, maka menunaikan nadar itu ibadah. Hadza bin nadhri ta'ati. Ini untuk nazar dalam ketaatan. Idza nadhara ay yatasaddaqa, idza nadhara ay yusalliya. Kalau seseorang bernadar untuk bersedekah, seseorang bernadar untuk melakukan salat. Idza nadhara ay yasuma, idza nadhara ay yahujja. Seseorang bernadar untuk puasa, seseorang bernadar untuk berangkat haji. Idza nadhara ay ya'tamira. Kalau seseorang bernadar untuk berumrah, maka qala sallallahu alaihi wasallam ay bersabda, "Man nadhara ay yuti' Allah falyuti'hu." Barang siapa yang bernadar untuk melakukan ketaatan kepada Allah, maka lakukan ketaatan tersebut. Hadis sahih riwayat Bukhari. Amma nadhara al-ma'siyata fa innahu yahrumu al-wafa'u bihi. Adapun seseorang menazarkan untuk melakukan maksiat, maka hukumnya haram untuk memenuhinya. Qala Allah Ta'ala, atau qala sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, man nadhara ay yu'si Allah fala yu'si. Barang siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka jangan bermaksiat kepada Allah. Wa min nadhil maksiyah, di antara bentuk nadhar maksiat adalah an-nadhru lil qubur, bernazar kepada kuburan.
Wa man nadhara liqabrin aw nadhara limayyitin. Orang yang bernazar kepada kuburan atau bernazar kepada mayit, orang yang sudah mati, fa innahu yakunu musyrikan, syirkan akbar. Maka dia menjadi orang musyrik dengan jenis syirik akbar. Li'annahu sarafa naw'an min anwa'il ibadati li ghairillahi subhanahu wa ta'ala. Karena dia telah memalingkan salah satu jenis ibadah kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dan perlu diketahui bahwasanya nazar itu hukum asalnya makruh. Walaupun untuk ketaatan, hukum asalnya makruh. Nabi bersabda, Innan nadhara la yaruddu syai'an walakin yastakhriju minal bakhil. Sesungguhnya nazar itu tidak mengubah apapun. Karena orang yang bernazar biasanya dia berkeyakinan nazar itu bisa membantu hajatnya terkabul. Misalnya ketika orang ingin menghadapi ujian akhir misalnya, maka dia bernazar, andaikan saya lulus, andaikan ujian saya nilainya bagus, saya akan puasa Senin Kamis. Maka dia mengira bahwasanya dengan dia melakukan nazar seperti itu akan membantu ujian dia, akan membantu dia untuk lulus. Padahal kata Nabi, innan nadhra la yuruddu syai'an. Nazar tidak membantu apapun. Nazar tidak mengubah apapun, tidak mengubah takdir. Namun walakin yastakhriju minal bakhil. Nazar itu hanya diucapkan dari orang yang bakhil, orang yang pelit. Seperti contohnya tadi, orang yang bernazar ketika mau ujian akhir. Dia katakan, kalau saya lulus, kalau nilai saya bagus, maka saya akan puasa Senin Kamis. Kenapa puasa Senin Kamis harus nunggu lulus dulu? Kenapa harus nunggu nilai bagus dulu? Ya, puasalah Senin Kamis tanpa harus ada ambil-ambil apa-apa. Ini bagaikan orang yang bakhil untuk ibadah. Untuk ibadah saja Allah harus kasih dia nikmat dulu. Maka kata para ulama, nazar itu hukum asalnya makruh. Namun kalau sudah diucapkan, maka wajib untuk ditunaikan. Karena Allah menyukai orang-orang yang menunaikan nazarnya. Dalilnya tadi, yufuna bin nadhri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka orang beriman senantiasa menunaikan nazar mereka dan mereka takut kepada hari di mana kejelekan-kejelekan mereka ditampakkan. Dan kalau seseorang bernazar maksiat, ya, seperti dia bernazar, andaikan saya lulus, andaikan nilai saya bagus, maka saya akan minum-minum khamar bersama teman-teman. Saya akan traktir teman-teman. Maka ini nazar maksiat. Ya, kalau seseorang bernazar maksiat seperti ini, atau dia bernazar berupa kesyirikan, andaikan saya lulus, andaikan nilai saya bagus, maka saya akan bawakan sesajen untuk kuburan Mbah Fulan misalnya. Dia datang ke kuburan Mbah Fulan, dia katakan di depan kuburannya, wahai Mbah, kalau saya lulus, maka saya akan bawakan sesajen yang enak-enak. Maka ini nazar maksiat, bahkan termasuk kesyirikan yang kedua. Kalau yang pertama tadi bernazar ingin minum minuman keras, minum khamar, nazar maksiat saja. Sedangkan yang kedua bernazar di kuburan akan membawakan sesajen, ini nazar syirik, bahkan syirik akbar. Maka orang yang melakukan nazar seperti ini, ya, dia tidak boleh menunaikan nazarnya, hukumnya haram. Dia wajib untuk mengcancel nazarnya, wajib untuk batalkan dengan membayar kafarah nazar. Dan kafarah nazar itu sama dengan kafarah sumpah, yaitu dengan memberikan makan 10 orang miskin atau memberikan pakaian kepada 10 orang miskin. Ya, kalau tidak bisa maka membebaskan budak. Kalau tidak bisa maka puasa 3 hari. Puasa 3 hari boleh tidak berturut-turut. Ya, kemudian Syekh Muhammad At-Tamimi mengatakan wal khaufi, dan khauf.
Syekh Shalih Fauzan menjelaskan al-khaufu min a'malil qulubi. Khauf termasuk amalan hati. Artinya khauf merupakan ibadah hati. Fahuwa ibadatun qalbiyatun. Khauf adalah ibadah hati. Wal muradu khauful ibadah. Dan yang dimaksud di sini adalah khauf ibadah. Khauf yang kalau diserahkan kepada selain Allah berupa kesyirikan adalah khauf ibadah. Karena khauf itu ada empat. Khauf ada empat. Yang pertama khauf yang hukumnya wajib, yaitu khauf yang diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam ayat yang tadi, wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka khauf kepada Allah, mereka takut kepada Allah akan datangnya sebuah hari yang dimana ketika itu kejelekan mereka akan ditampakkan. Hukumnya wajib. Yang kedua khauf yang hukumnya syirik, yang nanti akan dijelaskan oleh beliau di sini. Yang ketiga khauf yang hukumnya haram, itu takut kepada sesuatu sehingga membuat seseorang tidak jadi melakukan sebuah ketaatan atau melakukan sebuah maksiat. Khauf, rasa takut yang membuat seseorang tidak melakukan kewajiban atau meninggalkan kewajiban atau melakukan maksiat. Ini khauf yang hukumnya haram walaupun tidak sampai syirik. Dan yang keempat, khauf yang hukumnya mubah, yaitu khauf tabi'i, khauf yang sifatnya manusiawi. Seperti takut kepada api, takut kepada ular, takut kepada binatang buas, takut kepada jurang, atau hal-hal yang secara manusiawi akan ditakuti oleh manusia. Di sini kita baca kembali, wa huwa al-khawful ladzi yakunu ma'ahu ta'dhimun wa mahabbatun lil makhufi. Khauf ibadah adalah khauf yang disertai dengan pengagungan dan cinta kepada yang ditakuti tersebut. Yuhibbuhu wa yakhafuhu. Seseorang takut kepada sesuatu tersebut, seseorang cinta kepada sesuatu tersebut dan takut kepada sesuatu tersebut. Hadza khauful ibadati wa yusamma khaufus sirri. Inilah khauf yang berupa ibadah dan dinamakan juga khauf sir. Wa huwa la yajuzu illa lillah. Khauf seperti ini tidak boleh diserahkan kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzi yakhafu min makhluqin khaufal ibadati fa innahu asyraka. Orang yang takut kepada makhluk dengan jenis khauf ini, khauf ibadah, maka dia telah berbuat kesyirikan. Idza amila lahu naw'an min anwa'il ibadah li'annahu yakhafuhu. Kalau seseorang melakukan salah satu jenis ibadah karena takut kepada yang diibadai tersebut, mithal ladzi yakhafu minal jin, seperti orang yang takut kepada jin, fayadbahu lahum, kemudian menyerahkan sesajen, menyerahkan sesembelihan kepada jin tersebut. Awal ladzi yakhafu minal mayyit fayadbahu lahu, atau orang yang takut kepada mayit sehingga dia mempersembahkan sesajen, tumbal kepada mayit tersebut. Hadza khaufu ibadatin, maka ini adalah khauf ibadah. Li'annahu yakunu musyrikan asyirk al-akbar. Karena dia menjadi orang yang musyrik dengan jenis syirik akbar. Amal khaufu tabi'i. Adapun khauf tabi'i yang sifatnya manusiawi, ka'an takhafa minal adu, seperti engkau takut ketika menghadapi musuh. Wa takhafa minas sibai, atau engkau takut kepada binatang buas. Wa takhafa minas tha'abina, Anda takut kepada ular. Fahadha khaufun tabi'i, maka ini khauf tabi'i, laysa huwa bi'ibadatin, bukan khauf berupa ibadah. Dan di antara dalil yang lain yang menunjukkan khauf adalah ibadah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Al-Imran ayat 175. Allah katakan, "Fala takhafuhum wa khafuni."
in kuntum mu'minin. Maka janganlah kalian takut kepada mereka, namun takutlah kepada aku kalau kalian benar-benar beriman. Di sini Allah perintahkan kita orang-orang beriman untuk takut kepada Allah semata. Dan perlu diketahui di antara bentuk khaufus sir, khauf yang berupa ibadah adalah seseorang berkeyakinan bahwasanya ada makhluk yang dia bisa menimpakan mudarat dengan seketika tanpa sebab. Seperti dia berkeyakinan ada makhluk, baik itu jin maupun manusia, yang bisa mematikan dia dengan seketika atau membuat dia sakit secara seketika tanpa sebab, atau bisa membuat dia celaka dengan seketika. Maka ini juga khaufus sir, khauf ibadah, dan termasuk kesyirikan kalau ada yang berkeyakinan demikian. Yang bisa menimpakan bencana dengan seketika, menimpakan bahaya dengan seketika hanya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain. Kalau seseorang berkeyakinan ada selain Allah yang bisa menimpakan bencana, bisa menimpakan mudarat, bahaya, celaka, mati dengan seketika tanpa sebab kepada kita, kepada manusia, maka ini termasuk khaufus sir, khauf ibadah yang termasuk kesyirikan. Demikian juga ketika seseorang lewat kuburan dengan keyakinan kalau dia lewat kuburan itu nanti bisa terkena mudarat dari sesuatu yang ada di dalam kuburan, terkena mudarat, terkena bahaya, sehingga dia harus melakukan sesuatu seperti permisi, ya, seperti harus bersiul atau semisalnya. Makanya juga khaufus sir, ya, dengan keyakinan supaya tidak diganggu. Jadi harus bersiul, harus permisi atau yang lainnya supaya tidak diganggu. Ya, ini juga termasuk khaufus sir. Atau orang lewat jembatan dan dia berkeyakinan di sana ada makhluk yang bisa menimpakan bahaya, mudarat seketika, sehingga dia harus bersiul, dia harus meludah misalnya, dia harus permisi atau semisalnya. Ya, maka juga termasuk khaufus sir, termasuk kesyirikan, syirik akbar. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari dan menambah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dakwah semampumu.